Apa kalian sudah merindukan Imam Mahdi agar segera diturunkan? Imam Mahdi ya. Jika ini membawa ke peradilan, ke dalam keadilan, ke dalam kesejahteraan, ke dalam kebijakan untuk bumi tanah air ini, tanah air Indonesia, ya, aku akan memberikan kartu. Kartu. Dan Imam Mahdi akan turun sebelum tanggal 1 Syuro atau tepat pada tanggal 1 Syuro. Imam Mahdi katanya akan keluar sebelum atau pas tepatnya di tanggal 1 Syuro. Maksudnya di tanggal 1 Muharram tahun baru Islam, sahabat ya. Tanggal 28 Juni. Tanggal 28 Juni besok ya. Harus pergi ke Malang ya untuk memberikan mahkota itu. Mahkota. Untuk memberikan kartu itu. Karena seluruh di jagat raya ini kartu kalian ada di tanganku. Hebat ya, hebat. Hebat. Jadi ini. kalau masih kalian low itu tidak usah banyak tingkah. Ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, bertemu kembali di channel Ibnu Asmin. Pada kesempatan ini kita sudah mendengarkan di video awal tadi, sahabat semuanya, di mana perempuan ini mengatakan kalau dia sendiri yang akan memanggil ataupun menurunkan Imam Mahdi yang tepatnya di tanggal 1 Syuro ataupun tahun baru Islam, yaitu di tanggal 28 Juni 2025 ini. Dan perempuan ini mengatakan bahwa Imam Mahdi itu akan turun dengan segera setelah dia memberikan mahkotanya, dan perempuan ini akan menjemput mahkotanya ke kota Malang. Setelah itu baru diberikan kepada Imam Mahdi dan Imam Mahdi pun keluar. Allahu Akbar. Tentunya saya tidak tahu gara-gara apa perempuan ini terobsesi sebagai orang yang kenal dengan Imam Mahdi dan bisa dikatakan mengeluarkan ataupun menurunkan, memanggil Imam Mahdi keluar. Allahu Akbar. Coba kita dengarkan video selengkapnya dulu, sahabat semuanya. Tidak usah banyak tingkah, tidak usah banyak manipulatif, ya. Karena mau bagaimanapun gaya kalian itu, semua kartu itu ada di tanganku. Kartu itu ada di dalam diriku. Hebat. Hebat. Kami untuk semua ini para bidadari Allah ya, bidadari tujuh. Bidadari. Beda dengan kalian. Perempuan ini mengaku bidadari, sahabat ya. Bidadari Allah. Beda dengan kita katanya, beda dengan manusia biasa ya. Kalau dirinya ini diakuinya sebagai bidadari, dan kita jauh levelnya, jauh bedanya dengan dia ini, sahabat ya. Yang namanya bidadari bukanlah sekadar physically atau alam khayal-khayalan tuh, bukan. Bidadari adalah bagaimana itu sebuah jasad atau jasad ya yang dibersihkan oleh Allah langsung. Lucu ya. Nah, itu menjadi bidadarinya. Dan kemungkinan inilah 7 negara, karena bicara tentang negara itu bicara tentang jasad. Berbicara dengan jasad. Ya, sedangkan jiwa Allah itu hanya satu. Astagfirullahaladzim. Sedangkan jiwa Allah itu hanya satu. Sedangkan jiwa Allah itu hanya satu. Sedangkan jiwa Allah itu katanya satu. Sejak kapan Allah punya jiwa? Allahu Akbar. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan siapapun, tidak sama dengan makhluk yang mempunyai jiwa. Sementara perempuan ini mengatakan Allah itu punya jiwa yang satu. Allahu Akbar. Ini saya kira sudah jauh melenceng ataupun lari daripada norma-norma akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya dari pemahaman Islam yang dia katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai jiwa yang satu. Tanah air ini. Jika memang semua ini harus terjadi, Imam Mahdi diturunkan. Aku akan menurunkan pada tanggal 28. Karena dia adalah suamiku sendiri. Allahu Akbar. Lantang sekali mulutnya mengatakan, sahabat ya, bahwa dia bisa mengeluarkan ataupun memanggil Imam Mahdi keluar tanggal 28 Juni besok. Tepatnya di tanggal 1 Muharram 1447 Hijriah. Dan dia katakan juga bahwa Imam Mahdi itu adalah suaminya. Ini mbak ini ataupun perempuan ini apakah sedang berhayal ataupun sedang mimpi atau kehabisan obat ya? Kita tidak tahu sebenarnya, sahabat ya. Cuman video ini kita dapatkan di TikTok, sahabat semuanya bisa cari di sana dengan judul Imam Mahdi segera diturunkan. Ya, kita lanjutkan lagi. Ya, jadi dari semua perjalanan menuju
Bagaimana sempurnanya semesta itu proses. Prosesnya dari mana? Dari tatanan 6 kerajaan. 6 kerajaan. Jadi Allah itu ujuk-ujuk tidak sempurna begitu aja, tidak. Astagfirullah. Allah itu diperjalankan. Diperjalankan. Kalau kalian menyadari, diperjalankannya kemana? Ke Mesir, Allahu Akbar. ya, ke Arab, ke 7 benua. Bagaimana mengenal 7 samudra? Astagfirullah. Itulah jiwa Allah. La ilaha illallah. Kata Mbak ini, Allah itu diperjalankan ya, jalan-jalan ke Mesir, ke 7 benua, ke 7 apapun itu, ke 7 samudra, dan dia katakan bahwa jiwa Allah itu akan terus berjalan-jalan ya. Allahu Akbar. Ini tentunya sudah jauh melenceng dan sudah keluar daripada syariat Islam, sahabat. Bagaimana Maharuh ini memperjalankan? Bagaimana seseorang yang tidak pernah kalian sebut, dialah yang memiliki peranan utama. Yang gue sebut Maha Tujuh. Maha Tujuh. Maha Tujuh ini untuk menjadi adanya dunia ini, termasuk ini sang sumber tanah air ini, tidak ujug-ujug seperti yang kalian mau menjadi hal yang benar, menjadi hal yang paling suci, tidak. Semua ada fasenya. Fase di mana dia sesuatu yang gelap, sesuatu yang hitam. Lucu Mbak ini ya. Sesuatu bagaimana menciptakan energi, mungkin dengan cara salah ya. Dengan cara salah menurut yang sudah di tahap kesucian. Tidak masalah. Itu semua kartunya ada di aku. Kartunya ada sama dia ya. Kartu kita ada sama dia ya. Namun dari yang awalnya salah itu, ketika sudah di semesta itu, sesuatu yang salah, katakan, tapi menciptakan bagaimana kesempurnaan alam ini atau semesta, supaya kalian apa? Kalian tidak sakit lagi. Kalian tidak miskin-miskin lagi. Kalian tidak, katakanlah, tidak lemah lagi. Maka dialah mengorbankan dirinya. Siapa dia? Menjadi yang terjelek, membangun semua ini. Mau peradaban manapun, mau apapun itu awalnya memang dari yang salah. Tapi bagaimana cara Allah menyempurnakan perjalanannya ini sampai di semesta ini sempurna? Ya, apakah kalian sudah merindukan Imam Mahdi itu? Sudah kalian merindukan? Sebagaimana kalian mengenalnya? Apakah masih ego-egoan? Karena aku masih merasakan ini ada energi-energi ego, ada energi-energi tidak mendengar, mendengar kebenaran. Karena aku menyaksikan segalanya, telingaku, tanganku nih menjadi saksi. Jadi saksi. Jika kalian sudah tidak tahan dengan keadaan semua ini dan ingin Imam Mahdi, coba berikan keselarasan. Telingaku ini kalian sangat jauh dari pendengaran yang benar. Cuma telinganya yang bisa mendengar ya. Artinya kalian hal yang tidak dianggap salah pun tidak bisa nerima. Cobalah untuk menerima itu. La ilaha illallah. Itu menjadi suatu kebenaran. Sebelum Imam Mahdi ini aku turunkan, karena kartunya ada di aku. Kartu agar Imam Mahdi ini turun, kartunya ada di aku. Allahu Akbar. Lucu ya. Selama ini kami berjalan hanya sebegini adanya. Aku seorang diri, katakan. Meskipun ya Imam Mahdi itu semua ada di dalam diri aku, mengelilingiku. Tapi apakah kalian melihat apa yang aku katakan? Kalian melemparinya. It's okay, itu bagian dari perjalanan kerajaan kalian. Allahu Akbar. Na'udzubillah thumma na'udzubillahi min dzalik. Sahabat semuanya, tentunya ini sudah lari daripada koridor yang ada, sudah melenceng daripada ajaran Islam. Dan sekali lagi saya ingatkan, memang kita berada saat ini di ujung ataupun di akhir zaman. Karena di saat-saat di akhir zaman ini banyak bermunculan orang-orang yang mengaku dan mengklaim dirinya sebagai Imam Mahdi. Dan juga ada yang mengklaim bahwa dia adalah muridnya Imam Mahdi, ada yang mengklaim berjumpa dengan Imam Mahdi, dan mengklaim bahwa dia adalah istri daripada Imam Mahdi seperti perempuan tadi. Tentunya ini merupakan salah satu ciri bahwa kita sudah berada di akhir zaman, sahabat. Dan ini merupakan salah satu fitnah yang sangat dahsyat, fitnah akhir zaman. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa
Allahumma inni a'udzubika min adzabil kubur wa a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat. Nah, sahabat semuanya, siapapun perempuan ini ataupun mbak ini, kita tidak mandang itu lagi. Kita berharap kepada MUI dan juga pihak aparat setempat untuk segera mencari dan meminta penjelasan daripada perempuan ini. Karena apa dia terobsesi mengaku-ngaku sebagai istri daripada Imam Mahdi dan mengaku bahwa kartu Imam Mahdi itu ada di tangannya. Bahkan dia mengaku bahwa dirinya adalah seorang bidadari dari Allah. Dan yang lebih parahnya tadi kita mendengarkan bahwa di pengakuannya mengatakan bahwa Allah itu mempunyai jiwa yang satu dan jiwa Allah itu berjalan-jalan ke Mesir, berjalan-jalan ke 7 benua, 7 samudra, dan itu merupakan sudah lari daripada pemahaman agama Islam. Nah, sahabat, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita bersama, dan mari kita tetap waspada, jaga akidah kita jangan sampai melenceng dan keluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita berjumpa di episode berikutnya. Mari bantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, like, komen, dan share. Jazakumullah khairal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.